Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nur Sophia dari kelas 9I. Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. 1. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Chandra Wulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta. Di antara murid-murid beliau adalah Raden Paku, Raden Patah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishaq. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak dengan ibu kota Bintoro. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. 2. Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal dengan nama Maulana Maghribi serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, sehingga kedatangannya menandai permulaan masuknya Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafatnya tahun 1525 di Tuban. Beliau dikenal dengan nama Raden Maulana Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Beliau juga yang mendidik Raden Patah hingga kelak menjadi raja kerajaan Demak. 4. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku, dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishaq. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya serta banyak mengirimkan para dai keluar Jawa, seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gendi perit, jergula, cublak-cublak, suang, dan lir-ilir. Beliau wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Tembong Jawa Pangkur diciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masyahid. Ayahnya adalah Raden Sahur Tumenggung Wilwatika yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dan kata Kodizaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian, tetapi pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit, serta gamelan yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara ukir, busana pahat, serta kesutraan. 7. Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir dengan nama Zafar Shadiq. Beliau memiliki silsilah yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga menciptakan gending Maksumambang dan Mijil. 8. Sunan Muria.
Sunan Muria lahir dengan nama asli Raden Umar Said dan Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam unsur-unsur keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Siliwangi, Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten.